ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الرب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرتي الشيخ الإمام العليم الفضيل أبي عبد المطيع محمد نووي الجوي وثم إلى حضرتي الشيخ العليم الفضيل سالم بن شمر حضرمي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا خير الباب ويسر علينا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Sholihin Al-Mukarram Bapak Ustadz Kendi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hujaj, para asatid, bapak-bapak jemaah taklim, semoga juga kita senantiasa dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan sholat fardu maghrib secara berjamaah dirangkai dengan thalabul ilmi. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia, kesempatan malam hari masih lanjut tentang wa yahrumu bil hadi wa mislu anifasu asaratu asya'a ya. Masih menjelaskan tentang haram terhadap orang yang sedang haid dan nifas melakukan 10 macam atau 10 hal. Malam hari ini lanjut yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fi darin amin ya rabbal alamin. Wa tasi'uha al-mururu al-mujarradul uburi bil masjidi li ghalladil hadasiha. Yang ke-9 yang haram terhadap perempuan haid dan nifas yaitu al-mururu al-mujarradul uburi, hanya sepintas, hanya melintas aja. Kan dalam al-lubsu fil masjidi
nggak boleh sama sekali. Tapi kalau melintas nanti ada penjelasan syarat terperinci oleh Syekh Nawawi. Berarti yang ke-9 haram terhadap perempuan haid nifas al-mururu liwat, al-mujarradul umuri hanya sepintas, hanya selintas. Fil masjidi di dalam masjid. Kenapa? Lighalladil hadas, ya karena beratnya hadas bagi perempuan yang haid dan nifas. Wa bihada faraqatil junubu haitsul lam yahrum fil haqi mujarradul umuri. Dan dengan hukum ini, ketentuan ini, faraqas dibedakan bagi perempuan yang haid dan nifas al-junuba terhadap orang yang junub. Bedakan. Haitsu malam yakhrum fil haqihi, di mana tidak diharamkan fi haqi dalam haknya orang yang junub. Ya. Mujarradul umuri hanya melintas, lewat maksudnya. Kemarin saya jelaskan di muka itu kalau orang yang junub, sedang junub boleh melintas, tetapi melintasnya tidak boleh pataradudu, bolak-balik. Pintu masuk depan, keluar samping, boleh. Tetapi kalau misalkan dia diam, tidak boleh. Ada yang dibolehkan di masjid orang junub, kodi, orang yang katakan DKM lah, kira-kira DKM pengurus masjid itu boleh ketika ada keperluan. Tapi kalau nggak perluan, orang yang junub dilarang tuh. Orang yang junub dilarang di masjid. Alubsu, diam, tetap. Nah, tentang masalah orang yang haid, lintas saja nggak boleh, tetapi junub boleh. Dijelaskan, in khaffat talwisahu bisa'i al-musalasatu ayatal dikha'u bidami siyatan lil masjidi. Sedangkan perempuan yang haid jika khawatir akan mengotori, jadi ini ulama luar biasa Syekh Nawawi dijelaskan tuh, bisa'i dengan sa yang titik 3, jadi jangan sampai salah itu. Jadi apa ya, sampai diterangin itu apa namanya huruf itu, masya Allah. Kata Syekh Nawawi dibaca bisa'i al-musalasati, jadi titik ketiga tadi ya. Berarti dibacanya in khaffat talwisatu, in khaffat talwisata, jadi maf'ul. Maksudnya taltikha'u bidami, menodai orang yang menodai masjid dengan darah. Sianatan, karena apa? Karena memelihara terhadap kehormatan masjid. Pertama tuh. Berarti yang pertama, orang yang haid jika khawatir akan menjelekkan darahnya itu di masjid, maka haram hukumnya di masjid. Haram. Jadi jangan disamakan nih, orang junub sama orang haid disamakan. Terus lubsu fil masjid beda dengan al-mururu, awasnya. Kalau lubsu dia mutlak diharamkan bagi perempuan di masjid yang haid maksudnya. Sedangkan orang yang junub boleh di masjid diam, tetapi ada syarat-syaratnya. Dia diantaranya kodi yang tahu hukum di masjid. Katakan sekarang mah kode KM lah, kira-kira pengurus lah. Itu pun ada keperluan, boleh dia diam di masjid, boleh. Bukan diam tinggal secara utuh ya, artinya ada keperluan, boleh-boleh saja. Yang kita bahas malam ini itu perempuan yang sedang haid. Kemudian dilanjutkan, fa'in aminat hu kana lahu umuru. Dan maka jika perempuan itu aman dari mengotori masjid, artinya dia aman deh, pakai pembalut kira-kira gitu ya. Ya. Kana lahu umur, maka boleh dia liwat sepintas. Tapi bukan diam ya, bukan lubsu. Jadi kata Senawi, maka jika perempuan haid itu aman tentang mengotori masjid, darahnya itu hanya kana laha umur, maka boleh dia melintas. Bukan lubsu, melintas, boleh. Lakin mal karahati inda intifa'il hajati umuriha. Akan tetapinya dihukum makruh
tetap hukum makruh ketika tidak ada keperluan melintasi masjid itu. Tetap ya, perempuan yang sedang haid melintas di masjid boleh ketika dia yakin tidak mengotori masjid dari itu. Melintas nih, bukan alumsu, bukan dia melintas, lewat aja dia, hanya lewat, boleh. Tapi makruh hukumnya kalau dia nggak punya kebutuhan, nggak punya keperluan, makruh hukumnya. Nanti dijelaskan sampai detil sama ulama kita, masya Allah. Bihilafil junubi fa innal umurra fi haqqihi bil hajati khilaful aula. Berbeda dengan orang yang punya junub, kata Senawawi, beda. Orang junub itu fa'il uburo, jika lewat orang junub di masjid bila hajatin tanpa ada keperluan pun khilaful aula. Khilaful aula itu dijelaskan tindakan yang menyalahi keadaan ya, kalau nggak salah, yang lebih utama. Jadi lebih utama kita jangan dikerjakan hal itu tuh, maksudnya lebih utama mah. Tetapi kalau dikerjakan juga tidak masalah. Artinya lebih utama jadi dikerjakan. Saya ulangin ya. Orang yang junub beda dengan orang yang haid. Fa'inal ubura fi haqqihi, maka sesungguhnya orang yang lewat selintasan di masjid bagi yang junub mah bila hajati, tanpa keperluan pun boleh-boleh saja. Tetapi khilaful ula katanya, tindakan yang menyalahkan keadaan katanya, yang lebih utama. Artinya lebih utama jangan dilakukan hal yang tadi disampaikan itu. Kira-kira paham teman-teman ya? Saya ulangin ya. Orang junub boleh-boleh saja melintas masjid ya, tanpa ada perluan. Tetapi khilaful ula, tindakan yang menyalahi keadaan yang lebih utama ditinggalkan. Tetapi kalau misalkan lewat boleh-boleh saja, cuman tidak boleh taradud tuh bolak-balik. Lintasnya masuk dari depan, keluar ke samping, tidak boleh masuk bolak-balik. Apalagi lusuh. Tetapi orang yang junub ada sebuah kebolehan ketika dia seorang takmir masjid. Penentuan hukum dalam keterangan sebelumnya dijelaskan tuh, boleh. Orang biasa nggak boleh. Ya artinya kalau misalkan boleh orang biasa ada keperluan, seulang melintasnya cuma sekaligus, nggak bolak-balik. Ini begitu penting hukum ini. Maksudnya tergantung dengan dosa, soalnya diharamkan, bahasanya wa yahrumu, diharamkan. Bukan cuma yakrahu, makanya diharamkan hukumnya. Lanjut ya, pelan-pelan ya, biar sedikit paham. Fa in kan laha gharadun sahihun kal qarbi tariqin fala karahata wala hilafal aula. Maka jika seorang perempuan yang sedang haid melintas di masjid ya, dia punya kepentingan yang benar, kal qarbil tariqi, seperti lebih dekat jalannya. Misalkan nih gang, katakan panjang 0,5 kilo deh, nggak ada gang, cuma bisa lihat masjid, boleh tuh. Jadi keterangan sini artinya nggak semua diharamkan, ada elatnya, ada alasannya. Fa in kana laha gharadun sahihun, maka jika keberadaan bagi haid itu punya kepentingan yang benar, kakor bitorikin, seperti melewati jalan lebih dekat, fala korhata, maka tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, maksudnya itu kelakuan begitu kan dimakruhkan tuh. Walahi fal ola, juga tidak hilafal ola, tidak termasuk tindakan yang menyalahi hal yang lebih utama. Kesimpulannya bahwa kalau perempuan yang haid, misalkan dia mau lintas nih ke sono, jauh banget jalannya nih, rumahnya di samping belah kiri masjid, sementara gang ada di ujung, itu boleh lewat sini ya masjid, lewat masjid boleh. Ini saya sesuai dengan yang saya baca ya, syukur-syukur paham saya nggak salah nih, ya syukur-syukur nggak salah nih, karena kan namanya kitab nggak ada harokatnya, kita perlu paham juga nih, makanya kita mudzakaro dalam hal ini. Seulangin nih pelan-pelan ya. Fa in kana laha gharadun sahihun kal qarbi tariqin fala karahata wala hifal aula. Maka jika seorang perempuan yang sedang haid punya kepentingan yang benar, ka qarbi tariqi, seperti mendekati jalan, lebih dekat jalannya ya, fala karahata, maka tidak dihukum makruh. Masjid panjang nih perumahan, gang cuma satu di ujung, oh di jalan hampir 0,5 kilo dah, rumah dia sebelah kiri, yang dekat ke rumah dia cuma lihat masjid, maka boleh tuh. Kira paham ya?
Baik, lanjut ya. Biar cepat. Wa kharaja bil masjidi al madrasatu wa rubutu bidamir ra'i wal ba'i jam'u ritabin ka kutubin jam'u kitabin wa musalla'idi wa milkil ghairi fala yahrumu uburuha illa in tahaqaqil talwisi aw dunilla inda tawahumihi. Dan batasan masjid diterkecualikan. Seperti apa? Al madrasatu, madrasah itu tempat pendidikan ya, pelajaran. Warubutu, dibaca rubutu kata Senawi, bidamir ra'i dengan baca rohnya ruh, wal ba'i warubutu jam'u ribatin. Jadi ribatin mufradnya jam'u ar-rubutu. Kakutubin jam'u kitabin. Seperti kutubun itu jamak dari kata kitabin. Dijelaskan Senawawi. Wa musalla'idi tempat salat id. Wa milkil ghairi tempat milik orang lain untuk salat di tempat pribadinya. Fala yahrumu uburuha, maka tidak diharamkan liwat tempat-tempat tadi itu. Orang haid, perempuan haid liwat tempat tadi enggak diharamkan. Madrasah, tempat-tempat asrama agama, ya, tempat-tempat Idul Fitri, Idul Adha, tempat-tempat ibadah pribadi orang lain itu nggak diharamkan lewat illa inda tahaqqaqil talwisi, tetap kecuali dipastikan akan mengotori tempat itu, tetap nggak boleh juga. Tidak diharamkan lewatnya, tidak haramkan kecuali ketika lewat dipastikan akan mengotori tempat itu. Audoni, atau dia menyangkakan mengotori tempat itu tetap, kalau kayak kondisi begitu tetap tidak bolehkan. Kemudian la inda tawahumihi, dan ketika la tidak diharamkan ketika ragu-ragu melihat tempat-tempat tadi itu. Mana itu? Madrasah, asrama-asrama agama, tempat sholat id, tempat-tempat ibadah pribadi, itu nggak diharamkan tuh. Ya, ketika dia dipastikan tidak mengotori tempat itu atau cuma ragu-ragu, tidak haramkan. Tetapi kalau misalkan dia tawahumi ragu banget nih akan mengotori tempat, maka tetap diharamkan. Coba bayangin kalau tempat untuk cuma pendidikan agama, asrama-asrama agama, itu kan bukan masjid, tetap diharamkan perempuan haid lewat situ. Ketika dia yakin akan mengotori tempat itu, diharamkan. Nyecek maksudnya. Apalagi masjid. Maka masjid itu ketika orang haid, perempuan haid sedang nifas melintasi masjid boleh, syaratnya al-ubur melintas doang, enggak diam, enggak lusuh, enggak tinggal di situ, lintas doang. Itu pun harus kuat alasannya, seperti melintasi jalan lebih dekat ke rumahnya, itu boleh. Ya, kira-kira paham teman-teman ya. Ini sekadar sepele, tapi memang harus diperhatikan, soalnya masih sangat dimuliakan. Dijelaskan oleh Nawawi dalam berikutnya. Wal farqu annar hormatal masjid datiyatun wa hormatul hadihi aradiyatun wa qal haidi fi ma dzikra man law hadasun daimun ka mustahadati wa salisil baulin aw madin wa man bi jarahatun nadahatun bidami faidahifa atalusi faidahifat talwaisu bi syai'in min dalika haramal uburu. Kemudian wal farqu, dan yang membedakan an hormatal masjidi, bahwa memuliakan masjid zatiyatun itu fisiknya, ini dibedakan. Wa hormatu hadihi, dan yang memuliakan tempat-tempatnya, gorodiyatun itu sesuatu kejadian yang baru. Seperti apa? Kal haidi, seperti perempuan yang sedang haid. Ini maksudnya yang dimuliakan ya, bukan cuma bangunan ini, muliakan. Dibedakan tuh, memuliakan bangunannya dengan tempat ini, tempat-tempat mau ibadah nih. Dibedakan tuh mulai Nawawi, dibagi. Faidahi talwisu, maka jika khawatir, takut mengotori dengan suatu mindalika tuh yang tadi sebutkan,
Seperti apa? Seperti kal mustahadi, seperti perempuan yang punya penyakit ketika haid selesai masih keluar darah, itu kan termasuknya istihadhah tuh, darah penyakit tuh. Seperti darah penyakit, salibil boleh, seperti kencing beser, ya. Au madi itu keluar sesuatu yang timbul syahwat tapi tidak sempurna. Pernah saya jelaskan tuh ya. Al-madi, wadi, mani, saya jelaskan tuh, ingat tuh. Madi itu sesuatu keluar ketika timbul syahwat tiba-tiba tapi nggak sempurna keluarnya. Nggak sempurna syahwat maksudnya. Itu najis tapi tidak wajib mandi. Madi, wadi, najis itu barangnya tapi nggak wajib mandi kecuali mani. Kalau madi keluarnya itu ketika timbul syahwat tiba-tiba dan tidak sempurna syahwatnya itu. Tetapi kalau wadi timbulnya itu ketika habis kencing biasanya dia. Setelah kencing, ba'da boli, atau ketika habis kerja berat, keluar dikit, lengket sama dia. Nah, dua yang tadi benda tadi apa yang saya sebutkan itu dia tidak wajib mandi tapi najis. Ketika keluar maka harus dibuka dalamannya, cuci zakarnya, lalu baru sholat. Itu najis, harus dibuang. Berarti dalaman kita celana itu harus dibuka ganti. Jangan sampai dipakai, tetap najis. Pikir paham ya? Nah, dijelaskan ketika kondisi orang seperti itu tuh seperti apa? Punya darah istihadhah, darah penyakit. Perempuan sudah haid 15 hari masih keluar darah istihadhah namanya, wajib puasa, wajib sholat kalau Ramadan tiba. Kemudian orang-orang yang beser, keluar madi, waman bihi jarohatun nadohatun, dan orang yang punya luka rembes darahnya bil dami. Ada yang luka nih, kayak bisul kira-kira kita. Wah, darahnya ngaso-ngaso. Itu saya pernah alamin, Pak. Tahun 2013 saya pernah ngalamin itu. Di dubur saya di samping ada lubang kecil tuh, keluar 2 bulan Pak, trek darah. Saya ngalamin. Maka cara sholat saya itu pas waktu tiba saya cuci, saya kasih perban baru sholat. Waktu sholat keluar tidak batas sholat kita. Itu saya ngalamin Pak. Dan kita nggak perlu kodok. Itu saya ngalamin tahun 2013, 2 bulan saya keluar darah dari samping dubur saya itu keluar kecil lubangnya kayak jarum tapi keluar, kayak keran, itu darah nanah. Itu saya ngalamin. 2 bulan saya ngalamin Pak. 2 bulan. Nah, ketika sholat saya harus cuci dulu, kasih perban sama istri saya langsung sholat. Ketika sholat keluar itu nggak batal sholat kita. Kira paham ya? Saya khawatir cuma gara-gara itu terjadi bisul nggak sholat. Nah, Ustaz keluar darah terus, nggak ada alasan. Makanya orang sholat itu cuma ada ujurnya ketiduran sama kelupaan. Selagi hati masih hidup tetap wajib sholat. Udah sekarang kita wajib. Tapi hidup hati nih dengan azan wajib sholat. Walaupun tanpa menggunakan 2 alat suci, wajib sholat. Jadi pentingnya sholat selagi hati masih hidup wajib sholat dan kondisi apapun. Makanya ketika saya keluar darah di samping dubur saya itu saya sholat begitu terus selama 2 bulan. Sama sholat cuci dulu, tambal baru sholat. Nanti rembes dia lagi, itu nggak masalah. Tidak batal sholat, tidak batal sholatnya. Lanjut ya. Maka jika takut mengotori sesuatu dari yang tadi sebutkan tuh, dari istihadhah, beser, madi, luka yang keluar darah terus, haram ma'ubur, maka haram melintasi tempat-tempat tadi, melintasi masjid, itu haram. Wa ila kuriha ila lihajati, dan kecuali tidak khawatir mengotori tempat itu, masjid itu. Kuriha cuma dimakruhkan hukumnya ila lihajati, kecuali ada keperluan. Saya ulangin pelan-pelan bahasanya. Orang yang keluar darah, perempuan istihadhah, darah penyakit, kemudian orang yang beser, kencing mulu Pak, nggak kontrol dah. Makanya dia kalau ke masjid dipakai pempes, pada laki-laki juga pakai pempes. Emang itu ada Pak. Ini bukannya dong yang kisahnya ada. Kebetulan ada sepuh di kampung saya ada itu. Dia kalau sholat gimana Ustaz? Udah. Kalau sholat nih Pak Haji, pas dur langsung cebok, langsung pakai pempes, kencing, biar udah kencing sholat, sah sholatnya. Itu ada dan boleh disolat di masjid. Silakan, itu ada. Dijelaskan nih oleh Syekh Nawawi, apabila khawatir mengotori sesuatu dengan yang tadi sebutkan tuh, darah istihadhah, beser, madi, luka yang keluar darah terus, harum ma'uburu, maka haram melintasi masjid. Haram. Bukan lubsu, liwat saja haram. Illa kuriha,
dan kecuali tidak khawatir, cuma makruh. Makruh bisa hilang illa bil hajatin, kecuali ada keperluan. Pertama haram, tetapi makruh jika melintasi, dan tidak makruh ketika punya keperluan. Wa kada sairun najasati al mulawisati walau fi naqlin aw sabin fala yaju idkhalun najasat ala nahwi naqli ila bisyarataini. Dan termasuk seluruh najis yang mengotori walau fi naqli, sekalipun itu najis dalam sendal, nempel di sendal, ya, aw sabin, atau di pakaian. Ini terjadi biasa kalau masih gede. Kalau kita sholat, kita sendal bagus yang beli 7.000 itu bagaimana hukumnya itu? Kalau dibawa masuk, ya, ditinggal hilang, dibawa masuk mana telotok lagi di sendalnya. Nah, orang yang ada ilmunya dia nggak pusing. Nah, ini dijelaskan. Wa kada sairun najasatil mulawisati walau fi naqlin aw sabin, dan termasuk seluruh najis yang mengotori walau fi naqlin, sekalipun najis itu ada di sendal, aw sabin, atau di pakaian, fala yajuju, maka nggak boleh idkhalun najasat ala nawi naqlin, memasukkan itu najis walaupun di atas sendal, walaupun najisnya nempel di sendal, illa bisartaini, kecuali dengan 2 syarat. Bapak mau sholat di masjid, sendal baru pisan beli, kayak saya sendal baru, Pak Aman lagi kira pas ganti jalan, jadi baru beli sendal baru mahal lagi, sholat di masjid. Masih tempat lain deh, bukan kita deh, kita nggak tahu tuh biografi lingkungannya gimana tuh. Waduh, ini gimana sendal baru nih? Tapi tahu kalau sendal itu ada telotok di bawahnya, najis. Apa kata Senawi dijelaskan oleh ulama kita? Saya kok hati-hatinya tuh. Ya. Illa bisyarataini, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ayyamana talwisu. Yang pertama, jika sendal itu bersih dari najis, boleh dibawa masuk ke masjid. Yang pertama tuh, kita yakin sendal itu nggak najisnya. Wa ayyakuna lihajatin ka khafisya'i. Oh, mohon maaf. Lihaji ka khafidiyai. Yang kedua syaratnya, dia punya kebutuhan, punya hajat, punya niat, khawatir hilang sendalnya. Berarti kalau sendal itu ada najisnya, niatnya ketimbang luar terhilang masuk deh, itu boleh, walaupun sendal itu ada najisnya. Kira-kira paham ini? Iya lah, kalau sendal cuma sendal jepit yang ceban, kalau sendal yang harganya gope 700, kita tahu sendal kita ada najisnya nih. Soal tempat-tempat lain kita nggak tahu lingkungannya kan. Bagaimana hukumnya? Boleh dibawa masuk, tapi niatnya takut hilang tuh sendal, walaupun ada najis. Kira-kira paham ini ya? Sampai situ dulu, silakan mau tanyakan. Sudah tinggal 10 menit, kalau masih 20 menit lagi, silakan. Sebelum saya lanjut. Ya. Ya, baik. Jadi sebetulnya kan tidak diwajibkan. Kalau azan kan sunnah. Lalu dia nggak punya wudu, juga tidak dihukum haram, cuma dimakruhkan saja. Ya. Artinya ketika mau azan tidak diwajibkan berwudu, tetapi alangkah baiknya berwudu dulu, kan gitu. Seandainya orang azan nih, misalkan nggak punya wudu atau lagi batal, bukan berarti dia harus berhenti azannya. Jangan jauh-jauh deh lagi azan, dia punya wudu nih, bersuci. Baru nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kentut. Enggak mesti wudu dulu, dia terusin azannya. Karena ketika azan tidak punya wudu pun tidak dosa. Kira-kira paham enggak? Tapi alangkah baiknya ketika mas sudah suci ya, sudah berwudu, sudah minyak wangi, baju yang bersih, lihat kaki kiri kanan najis enggak kan itu. Karena kalau bapak wudunya di rumah, bisa saja bapak keluar jalan ke masjid nempel tai telotok mati ayam, kan bisa aja.
Maka ketika kena hati ayam, bapak nggak usah wudhu lagi, cukup disuci aja tuh najisnya. Tinggal lihat masih ada rasanya enggak, masih ada baunya enggak, masih ada ngajatnya enggak. Artinya ketika sudah wudhu kena najis itu nggak batal wudhunya, cuma dicuci aja bersih. Karena kena najis itu nggak termasuk membatalkan wudhu, kan 4 yang batal wudhu itu. Berarti tentang yang azan itu tidak ada masalah walaupun nggak punya wudhu. Dan seandainya punya wudhu tiba-tiba azan terus batal di tengah-tengah azan, tidak perlu berhenti azannya, dilanjutkan saja. Masih ada yang lainnya, silakan. Silakan. Baik. Karena haid itu hukumnya lubsu fil masjid diharamkan, al-uburu melintas dibolehkan, berarti ketika itu harus keluar, Pak, harus pulang. Harus pulang. Termasuk ustaznya pun lomba itu mah harus pulang. Ustaznya lagi ngajar, tiba-tiba datang tuh si matahari, bulannya. Ya. Walau jangankan jemaah, ustazanya lagi ngajar, kondisi tiba-tiba harus berhenti, Pak. Permasalahan kena sanksi. Wa yahrumu ala junubu itu ada 10 macam. Al-lubsu fil masjid, diam di masjid nggak boleh. Diam. Melintas boleh tapi punya keperluan itu pun tidak watarado, tidak bolak-balik. Liwas doang, nggak bisa bolak-balik. Berarti ketika sedang ngaji ibu-ibu di dalam masjid tiba-tiba datang itu si matahari, si bulan itu datang, menstruasi datang, maka segera pulang dia. Tinggal izin, maaf Bu, saya datang nih, tamu saya, pulang. Jangan bertahan. Yang boleh melintas lihajati cuma liwasa seperti lebih dekat jalan pulang misalkan, itu boleh. Itu pun tidak boleh taradud, tidak bolak-balik, cuma selintas. Al-ubur melintas doang. Al-lubsu nggak boleh. Yang boleh lubsu fil masjid orang junub itu pun kalau dia takmir masjid. Al-qadi, benar hukum dalam masjid. Katakan 2 DKM deh, salah satunya deh, itu boleh. Bisa dipanen bayar. Jadi langsung pulang, Pak. Yang masalah silakan, kita masih punya waktu banyak nih. Masih punya 20 menit lagi. Kalau nggak selanjut. Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya. Wal asyiruha al istimta'u ayil mubasharatu sawaun kana bisyawatin amla bima baina surati wa rukbati biwat'in sawaun kanat bihailin amla bi ghairihi haitsu la haila. Sekarang 10 terakhir ya. Yang terakhir 10 kayaknya kelar. Kita punya waktu cuma 15 menit lagi. Ini yang 10 agak ribet. Ribetnya karena kalau saya beberapa yang curhat ke saya terkait bapak yang isi sedang haid itu hampir malnya aturan semua, hampir. Ini saya hati menerangkannya. Maka setelah mantu Ustaz Sukendi, kalau saya paham saya ini agak ribet nih. Wal asyiruha al istimta'u al mubasharatu, yang ke-10 haram terhadap perempuan haid al istimta'u yaitu bersenang-senang. Al mubasharatu maksudnya bermesraan. Ini laki-laki khususnya nih harus disampaikan pada istri-istrinya nih. Sa'un kana bisyahwatin, sama saja karena keberadaan bersenang-senang itu dengan syahwat, dengan nafsu, amla atau tidak. Ini masalahnya wa yahrumu, bukan wa karahatu, bukan dimakruhkan, diharamkan masalahnya. Ini saya lebih hati-hati nih, soalnya bininya cuma 1. Jadi kalau lagi haidnya bagaimana, kalau lagi pengen ini mesti harus diikutin kitab ini. Iya, kalau bini 2 kita lebih aman. Sini haid pindah sana bini 1 lagi deh. Atau yang 2 haid pindah yang ketiga, pindah ke-4 lah. Kalau cuma 1 saya bingung. Makanya kalau lagi haid tiba-tiba datang timbul syahwat itu, bagaimana caranya agar terlampiaskan tapi tidak melalui aturan, itu kan maksudnya. Nah, itu bisa sampai apa-apa, jangan sembrono. Jangan diimbat be. Hati-hati nih. Nih makanya ma'ayah rumu hukumnya. Kalau cuma karohatu mungkin boleh-boleh saja. Apalagi memang makro tanjih kan.
Ini masalah yahrumu. Bima baina syuratil warqubati, de antara dengan bagian tubuh antara pusar ya. Warqubati lutut pusar. Pusar ke bawah, lutut ke atas, dengkul. Dengkul kemarin. Ini enggak boleh sentuh nih. Ini dengkul pusar, udel-udel, berarti pusar kali bebas. Sayyidi itu payudara bebas ke atas. Bahkan ada aturan nanti. Jadi ulama kita untuk menjaga laki-laki jangan sampai dia jinah, dia jajan tempat lain, ngaprak, boleh nyentuh tuh perempuan sedang haid. Permasalahannya haid di sini bisa bukan cuma 7 hari, bisa sampai 15 hari. Kuatnya laki-laki 15 hari. Kalau saya paling kuatnya 3 hari doang. Kuatnya laki-laki. Itu ulama saya begitunya menerapkan hukum jangan sampai seorang laki-laki ngaprak gara-gara perempuan sedang datang menstruasi. Ya kalau laki bininya 2, 3 nggak masalah. Ya kalau atunya bingung. Makanya kawin lagi Pak, nggak apa-apa. Kalau mampu. Nah, antara pusar dan lutut biwatin dengan watin itu bersetubuh intim langsung. Hubungan biologis, bukan cuma cium-ciuman, bukan. Watin itu bersetubuh ya. Sawaun kanat biha ilin amla, sama saja bermesraan itu dengan aling-aling ke atau enggak ya. Biwa baigirihi, dan dengan tanpa bersetubuh. Aling-aling pengertian saya berarti menggunakan kondom. Watin kan harus hubungan intim. Mau pakai kondom mau kagak kek, kena aling-aling maksudnya apa coba? Kan mungkin pakai tembok, mungkin berarti pakai kondom maksudnya. Pengertian saya kalau menurut saya. Berarti perempuan yang sedang haid dilarang menyentuh bagian dengkul ke atas, pusar ke bawah, biwatin dengan cara bersetubuh. Saun kan bihailin, sama saja bersetubuhnya dengan aling-aling atau tidak. Ya. Wa bagirhi, dan tanpa bersetubuh nggak boleh. Berarti bapak kalau lagi isi haid sedang menstruasi terus lagi pengen ngebet banget, mulai pusar ke bawah, dengkul jangan disentuh. Berarti dengan tangan maksudnya. Tidak boleh menyentuh tuh farji istri kita. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Yang boleh bagian pusar ke atas bebas, dengkul ke bawah. Ya kalau bapak-bapak nggak ada masalah, jepit aja. Dan jadi masalah ya berikutnya itu bukan cuma bagian laki-laki, bagian perempuan, laki-laki termasuk. Perempuan tangan tidak boleh menyentuh, sama hal yang tidak boleh oleh laki-laki. Berarti tangan laki-laki tidak boleh menyentuh bagian dari pusar ke bawah, dengkul ke atas. Sama perempuan pun lagi tidak boleh menyentuh bagian laki-laki dari pusar ke bawah, dengkul ke atas. Tangan perempuan tidak menyentuh zakar bapak-bapak. Itu nanti terang berikutnya. Kalau sekarang kan yang dapat info dari, bukan info, yang lapor ke saya saat itu pasti buat bahaya ini. Ternyata nanti yang berikutnya tembusan ini mah artinya buat rembesan doang. Nanti bukan cuma bagian perempuan yang tidak boleh sentuh oleh laki-laki dari pusar ke bawah dengkul ke atas dengan disetubuhi atau tidak disetubuhi, tidak boleh, hukum haram. Ya. Termasuk perempuan juga tidak boleh menyentuh bagian laki-laki antara pusar ke bawah, dengkul ke atas. Berarti tangan perempuan tidak boleh menyentuh zakar bapak-bapak. Ketiga timbul sawat itu. Caranya bodoh amat saya teman. Mau dijepit tuh si zakar dengan jempol kaki. Itu bebas Ustaz. Yang penting itu larangan jadi diterajang. Diterajang haram. Wa yahrumu masalahnya. Bukan makruh, haram hukumnya. Artinya Pak, kenapa ulama sampai detail masalah ini? Syahwat laki-laki beda-beda Pak. Ada yang pengennya tiap malam hubungan intim sama istrinya. Ada Pak. Ada yang cuma seminggu sekali. Ada yang cuma sebulan sekali. Nah kalau haid perempuan yang 15 hari masa sucinya, terus laki-laki punya laki-laki yang pengen hubungan intimnya 3 hari sekali. Lalu bagaimana kondisi seperti itu? Apakah harus jajan di luar? Maka boleh ulama menjelaskan, silakan beristimnau, bersenang-senang, bermesraan dengan perempuan yang sedang haid, tetapi ada aturannya, kayak gitu Pak. Paham kira ini ya? Ini nggak bisa diumpetin Pak, ini nggak bisa diumpetin, ini udah sunatullah, udah disampaikan, iya.
Sudah tua tadi. Itu mah nggak umur 60 merasa 20 tahun, Pak. Saya sekarang umur 51 tahun deh. Saya merasa umur 20 tahun, Pak. Nggak merasa 50 tahun. Nggak merasa. Untuk hal itu, Pak. Iya, itu disampaikan. Permasalahannya khawatir nanti kalau nggak jelaskan siapa yang dosa. Tentunya saya sendiri, Pak Sukeni selaku ketua DKM. Kenapa jemaahnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, sementara hukum sudah menjelaskan, silakan kamu bermasalah dengan istrimu yang sedang haid, tapi ada aturannya, kan gitu. Nggak boleh sembarangan. Lanjut ya, Pak. Wala buddha antakunal mubasharatu bima yanqudu masuhu wudu'a. Tidak boleh tidak. Jadi saya ulangin, haram hukumnya menyentuh bagian perempuan dari pusar ke bawah lutut ke atas dengan cara bersetubuh langsung, mau pakai aling-aling kek, kondom berarti itu, atau pakai alat dah, biar ngejaga, ataupun nggak bersetubuh. Intinya yang pertama dijelaskan tidak boleh menyentuh bagian perempuan setengah dari pusar ke bawah dengkul ke atas. Intinya itu dah. Menyentuh dengan tangan tentunya, Pak. Boleh banget tuh. Wala buddha, dan tidak boleh tidak antakunal basaratu, bahwa keberadaan bermesraan itu bima yang kudu masuk al wudu'u, dengan anggota yang ketika disentuh akan batal wudunya. Berarti parji. Perempuan kita wudu nih, udah wudu megang parji, kan pasti batal tuh. Kecuali dengan bukan telapak tangan, dengan ini. Telapak tangan tidak batal, ini enggak, ini batal. Telapak tangan cuma segini tuh, terangan tuh. Yang ini tuh. Berarti ini mau batal, Pak. Ini enggak, ini batal. Yang dilarang ketika disentuh oleh kita, batal wudu kita, itu enggak boleh pegang. Ketika sedang, sebaliknya perempuan betul menyentuh barang laki-laki, zakar laki-lakinya tidak boleh menyentuh ketika sedang haid. Jadi omong lagi head nih. Laki-laki nggak menyentuh bagian pusar ke bawah dengkul ke atas kepada perempuan head. Perempuan yang sama yang sedangkan tidak boleh menyentuh suaminya dengkul ke atas, pusar ke bawah. Berarti caranya urusan Bapak itu mudah. Lihat di Google. Bagaimana cara bersetubuh perempuan sampai head? Ada nggak keterangan di Google? Kayaknya nggak ada, Pak. Ya, lagi ya. Jadi wala buddha nggak boleh. Liyakhrujal sin wal asru falayah wala tahramul mubasharatu bihi. Terkecuali gigi dan rambut, fala tahramul mubasharatu bihi, maka tidak haram bermesraan dengan gigi dan rambut itu. Masya Allah. Salah satu tuh. Jadi tidak haramkan tuh bercumbu, mohon maaf ya agak sedikit vulgar ya. Bercumbu dengan gigi, sedangkan rambut tidak apa-apa. Bahkan ada di keterangan berikutnya, tidak haram memandang parji istri kita ketika sedang timbul haid, tapi disentuh hukumnya haram. Nah itu barangkali bapak-bapak, waktu semua tinggal menit lagi sebelum saya akhiri, silakan tanyakan. Potong. Sebelum saya tutup silakan. Waktu sudah mau habis, silakan. Ada? Kalau nggak ada saya iri. Ya silakan. Bagaimana Pak Siri? Nah. Saya belum connect nih, jawab. Coba. Jadi dalam perjalanan itu suaminya mau sholat di masjid. Suami istrinya itu lagi haid tapi dia nunggu di masjid. Oh baik. Dikarenakan ini mutlak orang yang haid tidak boleh alubsu fil masjidi. Masjid itu bukan cuma dalam, keterangan sebelum dijelaskan termasuk depan, halaman, samping, kiri, kanan, kan itu. Yang jadi masalah mas ini alubsu fil masjid diharamkan hukumnya. Al-uburu boleh melintas. Dan masjid yang dimaksud oleh kitab ini bukan cuma dalam tetapi depan,
halaman Serambi, ya. Lalu gimana istri kita sedang head, kondisi kita mau sholat di masjid dalam perjalanan, usahakanlah parkir motor yang jauh dari masjid. Yang penting tidak termasuk wilayah masjid, tetap pasti usahakan. Lebah itu nggak ada rukhsah masalahnya, tidak ada keringanan. Diusahakan parkirnya agak jauh dari masjid. Misalkan masuk ke masjid, si istri mas mah diusahakan jangan sampai ada di daerah masjid. Karena al-lubsu fil masjid itu diharamkan, diam di masjid. Yang boleh cuma melintas itu pun ketika ada keperluan, ada hajat. Kira-kira paham ya? Kecuali junub. Kalau junub boleh lusku di masjid, itu pun orang tertentu. Beda nih. Al-junubu wal haidu beda kedudukan derajatnya atau diboleh tidaknya di masjid. Dari kesimpulannya, tetap ketika sedang haid istri kita sholat sebuah tempat masjid, usahakan istri kita jangan diambilkan di masjid. Yang lain masih ada? Baik. Head. Oh ya baik. Dia itu head itu ada yang cuma 7 hari, umum Indonesia 7 hari. 7 hari masih head. 8, 9, 10, 15, malam ke-16 sudah istihadah. Berarti kalau sudah lewat 15 hari dia keluar darah penyakit dan dia wajib sholat. Kalau Ramadan wajib puasa walaupun keluar darah. Cara sholat yang darah istihadah, perempuan yang headnya penyakit, berarti pas dur tiba langsung pakai topo, pakai pembalut. Jadi pas lagi sholat keluar darah tidak batal sholatnya. Sama orang yang beser kedudukannya. Orang yang beser kencing mulu, itu ketika mau sholat maka langsung disuci zakarnya, dipakai pempes langsung sholat. Ketika sholat keluar kencing tidak batal sholatnya. Itu hebatnya ketika kemudahan orang yang sholat punya penyakit. Termasuk head, berarti batasnya 15 hari pak. 15 hari. Setelah itu keluar darah, pernah dialami sama istri saya juga 2 bulan. Pas Ramadan tiba baru puasa. Udah puasa kan ada keterangannya, puasa. Justru wajib puasa. Kira-kira paham ya? Jadi kesimpulannya malam setelah 15, malam berikutnya berarti sudah istihadah. Kalau berada di bulan Ramadan wajib puasa, wajib sholat. Cukup kayaknya ya? Kamu masih ada? Misalkan selesai headnya itu maghrib ya. Kadang ibu karena maghrib kan dia wajib sholat isya ya. Baik. Kadang nunggu ya kamu ke subuh aja sekarang gimana? Saya pernah jelaskan kemarin di sini. Itu penyakit ibu-ibu pak. Maka yang mudah ibu-ibu ini PGM mendengar semua nih. Ketika head selesainya isya, mampet isya nih. Jangan isya di maghrib deh. Di maghrib mampet. Masih ada waktu maghrib, segera mandi sholat maghrib. Cuman perempuan head tidak wajib mengkodok. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak diperintahkan mengkodok sholat, cuma diperintahkan mengkodok puasa. Nah ketika istri-istri kita head berarti pas isya maka segera mandi head langsung sholat isya. Tapi maghrib nggak usah dikodok, tidak diwajibkan. Kecuali pas berarti di waktu maghrib. Masih ada waktu maghrib maka segera mandi sholat maghrib. Karena orang head tidak wajib mengkodok sholat, cuma puasa yang wajib dikodok. Bisa dari Pak Ismail ya. Kesimpulannya bahwa kalau sudah berarti pas isya maka segera mandi dan sholat isya. Bukan isya berarti nih jam 10 masih ada waktu isya, segera mandi dan sholat isya. Kira-kira sudah masuk, kecuali sudah masuk subuh. Cukup kayaknya. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak. Kita lanjut insyaallah. Yang ke-10 saya ulang nanti, minggu depan yang 10 saya ulang. Nanti lanjut ke bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.